Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, tolong ya di on-kan kameranya. Iya, baik. Nih, oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, amin. Oke, sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu ya, supaya Ibu tahu siapa aja yang gak hadir untuk hari ini. Risma Nurmaning. Hadir Ibu. Adelia Alfiana. Hadir Ibu. Nurul Afina. Hadir Ibu. Oktavi Ayu. Kendala sinyal ya Bu. Ya baik ya, nggak apa-apa. Nanti kalau temannya udah hadir, tolong diberitahu ya. Oke, baiklah anak-anak. Sebelumnya kalian tahu nggak hari ini Ibu mau membahas apa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu Bu. Ya nggak tahu. Ya, hari ini Ibu ini mau membahas tentang memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan. Nih, kalian kan sebagai manusia itu butuh makanan juga ya. Nah, jadi tumbuhan juga butuh makanan seperti manusia, seperti biasanya. Nah, jadi nggak cuma manusia doang yang bisa membuat makanan, tetapi tumbuhan juga bisa membuat makanan. Nah, Ibu di sini bakal kasih PowerPoint. Tunggu ya. Lihat dulu. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan anak-anak? Belum kelihatan Bu. Belum Bu, belum. Udah? Belum Bu. Belum Bu. Ibu maafin baru masuk ya Bu. Sinyalnya jelek. Ayu. Udah kelihatan? Udah Bu, udah. Udah. Ya, di sini Ibu bakal jelasin gimana atau memahami cara tumbuhan membuat makanan. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa aja sih yang ada di dalam tumbuhan? Coba sebutin bagian-bagian dari tumbuhan. Ibu saya Bu. Iya, coba Risma sebutkan. Daun, Ada Bu. bunga, ada daun, ada batang, Ya. ada buah, ada akar juga Bu. Lalu satu lagi. Biji. Ya, betul. Nah, di sini apakah tumbuhan hijau itu? Nih, tumbuhan hijau adalah makhluk hidup sejenis tumbuhan yang bisa membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Lalu
bagaimana pembuatan makanan pada tumbuhan? Tumbuhan hijau merupakan satu-satunya makhluk hidup di dunia yang dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan hijau merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Nah, gini proses tumbuhan hijau membuat makanan. Di sini kan kelihatan kan gambar daun. Kelihatan nggak? Iya, Bu. Nah, itu gambar daun yang sudah diperbesar. Nah, pada daun ini terdapat sel yang mengandung kloroplas yang disebut lapisan palisade. Di dalam kloroplas ini terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil ini berperan pada proses pembuatan makanan yang berlangsung di daun. Selain klorofil, untuk membuat makanan, tumbuhan juga memerlukan karbon dioksida, air, dan sinar matahari. Energi dari sinar matahari digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Nah, proses ini kemudian dikenal dengan nama fotosintesis. Nah, di sini ada fotosintesis. Fotosintesis oksigen yang merupakan hasil fotosintesis yang dikeluarkan oleh tumbuhan melalui mulut daun stoma. Ada yang tahu nggak? Maksudnya stomata. Kalian ada yang tahu nggak stomata itu apa? Aku tahu, Bu. Apa tuh? Mulut daun bukan, Bu? Stomata itu lubang-lubang kecil pada daun. Nah, lalu stomata ini itu digunakan oleh manusia dan hewan pada proses pernapasan. Meskipun sebagian digunakannya untuk bernapas, ya benar tadi Adel jawabannya. Oleh karena itu, apabila kita pada siang hari duduk di bawah pohon yang daunnya hijau dan rindang, kita merasakan sejuk karena kita banyak menghirup oksigen hasil fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis lainnya yaitu glukosa yang merupakan zat makanan yang akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh tapis. Nah, di sini ada macam-macam tempat penyimpanan makanan pada tumbuhan. Jadi, tumbuhan ini menyimpan makanan pada akar, daun, batang, bunga, buah, kemudian biji. Di sini terdapat 3 asas membuat makanan. Yaitu yang pertama ada air ya. Nih, air ini, tunggu. Apabila hujan turun, maka akan menyerap air dalam tanah. Air tersebut akan melalui batang tumbuhan ke bagian daun tumbuhan. Lalu selanjutnya, sesudah air itu ada karbon dioksida. Karbon dioksida ini terdapat pada persekitaran udara kita. Lalu bagaimana tumbuhan menyerap karbon dioksida? Nah, jadi daun itu terdapat lubang-lubang kecil pada daun. Nah, itu yang tadi disebutkan ya, itu namanya stomata. Jadi lubang-lubang itu merupakan stomata. Nah, stomata ini berfungsi untuk menyerap karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada terbalik nih. Selanjutnya itu cahaya ya. Nah, cahaya ini, jadi maksud cahaya ini itu maksudnya sinar matahari. Nah, dari ketiga tadi, air, karbon dioksida, lalu cahaya, ini itu 3 asas yang penting untuk
untuk tumbuhan membuat makanan. Jadi dalam sel tumbuhan itu terdapat kloroplas. Lalu apabila air, karbon dioksida dan cahaya diserap dalam kloroplas, maka akan menghasilkan gula atau glukosa dan oksigen. Maka dari itu gula dan glukosa ini merupakan makanan bagi tumbuhan saat oksigen dilempar ke udara. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, anak-anak ada yang ingin bertanya nggak? Ayo, siapa yang nanya nanti Ibu kasih poin. Ada nggak? Kalau nggak ada, Ibu deh yang nanya. Nggak ada ya? Oke, Ibu mau tanya deh sama Risma. Ya, Ibu mau tanya sama Risma. Apa sih yang disebut dengan klorofil? Klorofil itu zat hijau daun, Bu. Iya, pintar. Dapat 10 poin. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya sama Adel. Ibu mau tanya sama Adel ya. Tadi yang udah Ibu tanya, apa itu stomata? Lubang-lubang kecil, Bu. Itu ya kayak yang di daun itu jadi mulutnya gitu, Bu. Iya, benar. Pintar sekali. Oke. Untuk itu, hari ini karena sudah paham semuanya ya, Ibu akan memberikan tugas. Sekarang kalian buka LKS halaman 29. Nah, di situ kan ada PG sama esai. Nanti kalian kerjakan yang esai ya. Nanti dikumpulkan di WhatsApp group. Pekan depan kita mengoreksi bareng-bareng. Nah, mungkin tunggu sebentar ya. Baik anak-anak. Nah, kesimpulan dari yang Ibu tadi jelaskan yaitu jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini itu, dalam proses tumbuhan hijau ini adalah salah satu tumbuhan yang dapat mengolah atau membuat makanan itu sendiri. Sedangkan fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Dan bahan yang dibutuhkan pada proses membuat makanan yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Mungkin penjelasan Ibu hari ini cukup sampai di situ ya. Nah, kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung privat chat Ibu. Ya, mungkin cukup sampai sini pembelajaran untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh.